Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Kita mereview kembali apa yang telah disampaikan di pertemuan yang lalu, yaitu tentang adwar at-tarikh al-islami khamsatun. Periode sejarah Islam ada 5. Yang pertama, al-awwalu daurul fatrah wa huwa ma qabla al-bi'tsati. Yang pertama adalah periode masa kekosongan para nabi dan rasul. Itu diistilahkan dengan al-fatrah atau disebut ahlul fatrah. Orang-orang yang hidup di masa kekosongan para nabi dan para rasul. Dan yang sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ma qabla bi'tsati. Jadi sejarah yang dibahas sejarah para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai sebelum lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kajian sejarah yang pertama. Dikatakan dalam Al-Qur'an, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli. Seluruhnya kami kisahkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, anba, berita-berita tentang para nabi-nabi terdahulu. Ini sejarah Islam pertama. Kita membahas para anbiya sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sebelum dilahirkannya Rasul. Periode yang kedua, ats-tsani daurun nubuwati wa rahmati, wa huwa zamanu bi'tsatihi ila wafatihi. Periode kenabian dan rahmah, yaitu di masa diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga beliau wafat. Nah, periode kedua inilah kajian terhadap sirah nabawiyah di saat Nabi dilahirkan hingga beliau wafat. Periode yang ketiga, daurul khilafah, periode khilafah, wa huwa min zamani wafatihi ila waqti ittiraril Hasan ila nuzuli 'anil khilafah, yaitu di masa setelah wafatnya Nabi. Di situ nanti dilantik Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Selama 2 tahun beliau memimpin. Setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal, dilanjutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab kurang lebih selama 10 tahun. Sayyidina Umar wafat, dilanjutkan khilafah tersebut oleh Sayyidina Utsman bin Affan kurang lebih selama 14 tahun. Wafat Sayyidina Utsman, dilanjutkan khilafah tersebut oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah selama 3 tahun 6 bulan. Kemudian beliau wafat, dilanjutkan oleh putra beliau Al-Imam Hasan bin Ali selama 6 bulan.
Jika di total khilafah tersebut 30 tahun. Sebagaimana riwayat dari Safinah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al khilafah ba'di 30 sanatan. Khilafah setelahku 30 tahun. Nah, dihitung ternyata mulai dari zamannya Sayyidina Abu Bakar sampai ke Sayyidina Hasan. Ini periode sejarah yang ketiga di dalam ilmu sejarah Islam. Nah, Sayyidina Hasan mengundurkan diri sebagai khalifah yang sah. Para sejarawan mengenal dengan Amul Sulhi, tahun perdamaian. Padahal beliau secara sah, secara aklamasi dipilih oleh mayoritas penduduk Madinah, dan di antara mereka banyak para sahabat Rasul. Dipilih beliau secara aklamasi sebagai khalifah. Namun di saat yang sama di wilayah Syam juga diangkat khalifah Muawiyah. Tidak mau terjadi konflik, beliau melepaskan jabatan tersebut. Dan ini sudah diprediksi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan masih berusia anak-anak. Nabi sedang menggendong Imam Hasan. Kemudian ada sahabat yang bertemu dengan Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, hadza ibni sayyid. Ini anakku adalah pemimpin. Yang dimaksud Imam Hasan. Pada waktu itu usia Imam Hasan masih anak-anak. Hadza ibni sayyid yuslihullahu ta'ala bihi fi'atain azimatain minal muslimin, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anakku ini adalah pemimpin. Dengan sebabnya Allah damaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Dan itu terbukti di waktu Imam Hasan melepaskan jabatannya sebagai khalifah yang sah dengan tujuan agar tidak terjadi konflik peperangan antara sesama kaum muslim. Yang satu berpihak kepada Muawiyah dan yang satu kelompok mendukung Imam Hasan. Beliau lepaskan jabatan itu sehingga tidak terjadi peperangan sesama kaum muslimin. Itu periode sejarah yang ketiga dalam kajian sejarah Islam. Yang keempat adalah Daurul Mulkil Abud wal Jabariyah wa akhir Daulah Al-Uthmaniyah. Di sini saya tambahkan sedikit dari sumber kitab. Yang keempat adalah periode kerajaan yang saling menggigit. Apa maknanya saling berebutan jabatan? Itu di masa Daulah Umayyah. Walaupun tidak semua yang menjadi raja pada waktu itu adalah orang-orang yang jahat, tidak. Ada yang baik juga dari mereka. Tapi kalau di sensus mulai dari tahun 40, karena mulai berdiri Daulah Umayyah itu setelah wafatnya Imam Ali bin Abi Thalib, yang kita kenal dengan periode Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Dari masa Sayyidina Abu Bakar hingga Imam Hasan, itu dikenal dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun, yang Nabi sudah memberikan jaminan bahwa periode tersebut berada di atas jalan kenabian, ala minhajin nubuwah. Itu garansi langsung dari Rasul. Tapi setelahnya Nabi katakan, setelah periode Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Nabi sendiri yang bersabda, itu akan muncul mulkan abuba, satu bentuk pemerintahan yang sistemnya kerajaan, monarki, yang nanti terjadi konflik antar mereka, saling menggigit satu dengan lainnya. Itu dimulai sejak tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah, masa periode Daulah Umayyah. Kemudian berlanjut lagi, setelah Daulah Umayyah runtuh, dikudeta, ya,
oleh Abu Abbas As-Saffah. Beliau turunan dari Ibnu Abbas. Dibunuh semua orang yang punya nasab kepada Bani Umayyah. Untuk tujuan apa? Meruntuhkan secara total daulah Umayyah. Yang tersisa dari golongan laki-laki 1 orang saja. Semuanya dibunuh. Setelah dibunuh, didirikan dinasti baru yang namanya Daulah Abbasiyah. Yang perjalanan daulah ini cukup panjang ya, mulai dari tahun 132 Hijriah hingga abad 6 Hijriah. Itu masa Daulah Abbasiyah. Satu dari keturunan Bani Umayyah yang selamat dari pembunuhan itu adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Beliau ayahnya bangsawan dari Bani Umayyah, ibunya asli suku Barbar. Suku Barbar itu ada di Afrika. Makanya beliau mengungsi ke Afrika. Nah, famili daripada ibunya menjaga jangan sampai pasukan dari dinasti Bani Abbas tadi, Bani Abbasiyah tadi membunuh. Hanya dijaga beliau di Afrika, di Maroko dan sekitarnya. Setelah itu diusulkan untuk mengasingkan diri ke wilayah Andalus yang nanti di situ lewat jalur laut. Andalus Spanyol. Masuklah ke Andalus, di situ sudah berada di wilayah kekuasaan Islam. Di masa Daulah Umayyah sudah masuk ke wilayah Islam. Di sana sudah ada pendukung-pendukung dari Bani Umayyah. Akhirnya Abdurrahman masuk ke Andalus. Kemudian pendukung-pendukungnya ini mengangkat sebagai khalifah di Andalus, sehingga dikenal dalam sejarah sebagai dinasti Bani Umayyah kedua. Yang pertama di Syam, yang kedua di Spanyol. Disitulah mulai berkembang dinasti tersebut di wilayah Spanyol, sehingga peradaban Spanyol pun dikenal ya. Walaupun nanti periode berikutnya ada dinasti-dinasti lainnya. Itu pembahasan cukup panjang dalam sejarah yang dibahas, yaitu tentang daurah khilafah. Nah, itu pembahasan tersendiri. Nah, masa inilah yang disebut dengan masa daurah muluk adud wal jabariyah. Itu kajian sejarah Islam yang keempat, periode yang keempat. Nah, nanti berlanjut sampai kapan? Setelah Daulah Abbasiyah runtuh, muncul daulah-daulah Islam. Ada di India, Mongol namanya, Daulah Mongolia. Ada di Persia, Daulah Safawiyah. Dan ada di Turki, Daulah Utsmaniyah. Ini 3 dinasti terbesar, kerajaan Islam terbesar di masa itu. Yang satu di India, yang satunya di Persia, dan yang satunya di Turki. Daulah Safawiyah secara resmi mengikuti mazhab Syiah. Daulah Utsmaniyah yang ada di Turki secara resmi mengikuti mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, khususnya mazhab Hanafi, ada juga Syafi'i sedikit. Kemudian Mongol campur ya, tapi banyak cenderung ke mazhab yang mirip dengan yang ada di Persia. Itu awal mulanya bagaimana kerajaan Islam terbesar ketiga ini berjalan beriringan pada waktu itu, di waktu yang sama. Nah, kemudian runtuh Daulah Mongol sebab ada invasi dari penjajah Inggris waktu itu yang menjajah India. Runtuh. Begitu juga di Persia ada konflik internal, Daulah Safawiyah runtuh. Kemudian di Turki runtuh juga pada tahun 1924 Masehi.
oleh sekutu, ya, Amerika, Inggris dan sekutunya. Akhirnya Raja Abdul Hamid II diasingkan di Swiss. Kemudian daerah wilayah Daulah Utsmaniyah yang sangat penting, yaitu dua kota suci Makkah dan Madinah, yang pada waktu itu secara otonom dipimpin oleh Syarif. Syarif itu yang berhak menjadi pemimpin di dua tanah suci. Ini undang-undang dari Daulah Utsmaniyah, itu orang-orang yang memiliki nasab tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang akhir yang memimpin pada waktu itu adalah Syarif Husain namanya. Yang sebelumnya ada Syarif Ghalib. Nah, akhirnya diinvasi, diperangi beliau Syarif Husain karena dikeroyok. Ada kelompok internal di dalam yang berasal di wilayah Najd Riyadh. Kalau zaman sekarangnya di kota Riyadh, Bani Hanifah. Kemudian ada Ibnu Saud yang nanti menisbatkan namanya menjadi nama negara yang sekarang ini Saudi Arabia. Kemudian dari pihak Inggris juga ikut memerangi beliau, yang pada akhirnya beliau Syarif Husain memutuskan hijrah ke Jordania, yang di sana sudah ada pendukung-pendukung beliau juga, yang pada akhirnya beliau diangkat juga sebagai raja di wilayah Jordan yang nanti disebut dengan Kerajaan Hashimiyah. Nah, yang sampai sekarang anak turunannya yang melanjutkan kerajaan tersebut. Nah, itu sejarah yang keempat, periode keempat. Jadi mulai dari Daulah Umayyah sampai masa runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Karena itu kekhilafaan terakhir Islam runtuh, ya, di Turki. Dirubah yang tadinya sistemnya khilafah Islamiyah dengan hukum Islam, dirubah menjadi negara sekuler oleh Kemal Atatürk. Nah, dan yang terakhir, yang kelima, periode sejarah yang kelima dalam sejarah Islam adalah, yaitu setelah runtuhnya Daulah Utsmaniyah sampai nanti munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj wal Ma'juj, munculnya Ad-Dabbah, sejenis hewan melata yang nanti mengstempel, ya, orang kafir distempel kafir, orang mukmin distempel mukmin. Setelah itu peradaban habis, sudah gak ada lagi sejarah. Jadi kita ini masih berada dalam wilayah sejarah saat ini, sejarah Islam, ya. Puncaknya adalah munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, munculnya Dajjal dan dibunuh oleh Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj, dan pada akhirnya Ad-Dabbah. Selesai daripada itu, peradaban manusia sudah tidak ada, yang ada orang-orang kafir. Sehingga Nabi katakan, nama Allah saja mereka tidak tahu. Allah itu apa? Dikatakan bahwa wala taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, wa man yaqul Allah Allah, jika masih ada orang mengucapkan Allah Allah. Kalau sudah tidak ada lagi yang mengucapkan Allah Allah, artinya sudah tidak ada lagi orang Islam. Karena yang melafadzkan Allah Allah itu kan hanya orang Islam. Sudah tidak ada lagi orang Islam, berarti sejarah berakhir. Sejarah Islam itu berakhir. Dan pada waktu itulah terjadi hari kiamat. Dan orang yang punya keimanan dalam hatinya tidak akan mengalami hari itu. Diwafatkan mereka lewat udara yang wangi, yang bersumber dari kota Aden yang ada di Yaman. Siapa yang menghirupnya meninggal dunia, dan yang bisa menghirupnya bau wangi itu dan dia meninggal dunia adalah orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan, yaitu orang mukmin.
Nah, ini 5 periode sejarah yang dibahas dalam kajian sejarah Islam. Kalau kita membahas As-Sirah Nabawiyah, dia masuk ke periode yang kedua, membahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah beliau.